Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Yolanda Putri dengan NIM 210300035. Saya sebagai salah satu mahasiswa mata kuliah Sejarah Matematika yang diampu oleh Ibu Dr. Arnilis MSI. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah matematika zaman Eropa II sesudah Renaissance. Di sini saya akan membahas materi tentang yang pertama, yaitu apa itu Renaissance, latar belakang terjadinya Renaissance, hal-hal yang terjadi pada awal tahun 1500-an, hal yang terjadi pada abad ke-15, abad ke-16, dan menarik kesimpulan dari materi yang telah saya sajikan. Langsung saja, yang pertama saya masuk kepada materi saya, yaitu apa itu Renaissance. Renaissance adalah gerakan perubahan besar di Eropa yang terjadi setelah abad pertengahan. Istilah Renaissance berasal dari bahasa Latin, yaitu renaître, yang terdiri dari dua kata, yakni kata re dan kata naître. Kata re berarti kembali dan naître berarti lahir. Dengan begitu, Renaissance dapat diterjemahkan sebagai masa terlahir kembali. Masa Renaissance ini terjadi pada abad pertengahan dan zaman modern, yaitu pada abad 15 dan abad ke-16. Gerakan perubahan ini dimulai dari Italia, tepatnya di kota Firenze, yang kemudian menyebar ke seluruh benua Eropa. Julius Missalet merupakan seorang sejarawan yang pertama kali mendefinisikan dan memperkenalkan istilah Renaissance dalam karyanya yang berjudul Histoire de France. Secara garis besar, ciri utama dari Renaissance adalah humanisme. Humanisme adalah memanusiakan manusia. Dan empirisme yang berarti kebebasan pengembangan ilmu pengetahuan, serta rasionalisme yakni kebebasan dalam mengembangkan pikiran. Selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang latar belakang munculnya Renaissance. Di abad pertengahan yang terjadi setelah Kekaisaran Romawi di abad 4 Masehi runtuh. Pada masa itu berkembang anggapan bahwa ilmu pengetahuan harus berlandaskan agama yang menyebabkan gereja mendominasi seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari bidang pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya. Gereja bahkan mempengaruhi berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah sehingga raja kehilangan kekuasaannya dalam pemerintahan. Salah satu contoh dominasi gereja pada abad pertengahan adalah pemberian hukuman kepada Nikolaus Kopernikus, di mana Nikolaus Kopernikus ini menyebutkan matahari sebagai pusat tata surya. Nah, pernyataan tersebut tentu dianggap bertentangan dengan ajaran gereja, sehingga Kopernikus dijatuhi hukuman mati. Melihat doktrin dan dominasi gereja yang dianggap merugikan masyarakat ini, akhirnya muncul gerakan yang ingin mempelajari ilmu pengetahuan agar terbebas dari belenggu kekuasaan gereja. Gerakan inilah yang disebut dengan gerakan Renaissance. Pada awal tahun 1500-an, yang terjadi adalah yang pertama, ahli aljabar Italia yang berhasil memecahkan persamaan kubik. Yang kedua, di bidang aritmatika, berhasil mengembangkan aritmatika sebagai kepentingan komersial dan perbankan dengan metode komputasi dan desimal logaritma. Yang ketiga, yaitu trigonometri, berhasil memecahkan masalah pelayaran, pengukuran tanah, dan teknik militer. Selanjutnya pada abad ke-15. Abad 15 ini berpusat di Italia, Nuremberg, Vienna, dan Prague. Ditemukan alat percetakan sehingga perdagangan buku dan ilmu pengetahuan berkembang. Pada saat itu, ilmu matematika masih terkonsentrasi pada aritmatika, aljabar, dan trigonometri. Selanjutnya, tokoh-tokoh yang berpengaruh pada abad ke-15.
Yang pertama ada Nicholas Cusa. Ia berhasil menulis sejumlah traktat di bidang matematika. Karyanya yaitu dalam pembaruan kalender dan percobaannya dalam kuadrat lingkaran dan membagi 3 sudut umum. Tokoh yang kedua yaitu Georg von Feuerbach. Ia menulis karya di bidang aritmatika dan beberapa di bidang astronomi, serta menyusun tabel sinus. Tokoh yang ketiga yaitu Nicholas Chukwet. Ia menulis karya ilmu hitung yang berjudul Triparty and La Science des Numbers, yang artinya hitungan dengan bilangan rasional, bilangan irasional. Teori persamaan Chukwet mengenal eksponen bilangan bulat positif dan negatif. Tokoh selanjutnya yaitu Johann Muller. Di Nuremberg, ia mendirikan observatorium, membangun percetakan, dan menulis beberapa karya PT astronomi. Berhasil juga menulis karyanya yang berjudul The Triangules Omnimodis. 4 buku pertamanya yaitu tentang trigonometri bola. Fungsi trigonometri yang digunakan dalam The Triangules Omnimodis yaitu fungsi sinus dan kosinus. Selanjutnya pada abad ke-16. Nah, yang akan kita bahas di abad ke-16 ini yang pertama yaitu menuju aljabar dengan lambang-lambang, yang kedua aljabar yang berdiri sendiri, yang ketiga aljabar menggunakan huruf, yang keempat persamaan derajat tinggi, dan yang kelima akhir dari abad ke-16. Langsung saja yang pertama kita akan membahas tentang menuju aljabar dengan lambang-lambang. Tokoh yang berperan dalam hal ini adalah yang pertama yaitu Michael Stifel yang berhasil menerbitkan buku dengan judul Aritmatika Integra. Pada tahun 1553, dalam buku ini menguraikan bilangan rasional, irasional, deret aritmatika, deret geometri, dan koefisien binomial, hingga pangkat ke-7. Dalam buku itu memakai lambang positif dan negatif sebagai operasi hitung, dan memakai huruf untuk yang tidak diketahui. Tokoh yang kedua yaitu Christoph Rudolph. Ia menulis aljabar dengan judul Daikos, diperkenalkan lambang menarik akar. Yang ketiga yaitu Robert Ricord. Ia menulis karya dalam aljabar, geometri, dan astronomi tahun 1557. Ia menulis aljabar dengan judul The Western of the White. Dalam buku ini pertama kali digunakan lambang sama dengan untuk kesamaan yang digunakan zaman sekarang. Lanjut yang kedua, kita akan membahas aljabar yang berdiri sendiri. Nah, tokoh yang berpengaruh dalam aljabar yang berdiri sendiri adalah yang pertama yaitu Girolamo Cardano. Ia menulis aritmatika, astronomi, dan fisika. Karyanya yang paling terkenal adalah mengenai aljabar dengan judul Ars Magna. Ditulis pada tahun 1545. Dalam buku ini dimuat hasil penemuan Tartaglia untuk menyelesaikan persamaan pangkat 3. Tokoh yang selanjutnya yaitu Scipione del Ferro. Pada tahun 1515 menulis persamaan pangkat 3, X pangkat 3 ditambah N sama dengan N, tetapi tidak menerbitkannya. Tokoh yang ketiga yaitu Tartaglia. Ia lahir di Brescia, Italia. Putra seorang petani miskin pada serbuan Prancis ke Italia. Ia disiksa sehingga tak dapat berbicara dengan baik. Pada tahun penemuannya menyelesaikan persamaan pangkat 3 dalam bentuk X pangkat 3 ditambah P X kuadrat sama dengan N. Yang ketiga, aljabar menggunakan huruf. Tokoh yang berperan yaitu François Piet. Ia menulis buku trigonometri pada tahun 1579 dengan judul Canon Mathematicus Seu et Triangula. Ia menyatakan cos n theta di mana n sama dengan 1, 2, sampai 9 dengan cos theta. Sebelum Piet, lambang penulisan pangkat yang berbeda ditulis dengan huruf berbeda, walau basisnya sama.
ia sudah memakai lambang positif dan negatif, tetapi belum memakai lambang untuk sama dengan. Untuk A kuadrat masih ditulis dalam bentuk A kuad dan A pangkat 3 ditulis dengan A kub dan seterusnya. Yang keempat yaitu persamaan derajat tinggi. Tokohnya yaitu Francois Piet. Ia berhasil menemukan pendekatan akar derajat tinggi secara berturut-turut. Tokoh yang kedua yaitu Paolo Ruffini. Pada tahun 1805, ia mencoba menyelesaikan pangkat 5. Pada tahun 1813, ia membuktikan bahwa penyelesaian persamaannya tidak mungkin. Dan dalam masa mengakhiri abad ke-16, terjadi hal-hal berikut. Yang pertama yaitu Simon Stevin dari Belanda menulis aritmatika tentang pecahan desimal, statistik, dan hidrostatistika. Yang kedua, Kolas Copernicus dari Polandia berhasil menulis teori alam semesta, menulis perbaikan trigonometri. Yang ketiga yaitu Joachim Reciticus, yaitu merupakan seorang murid Copernicus. Ia menyusun tabel trigonometri dan 6 fungsi dalam interval detik. Yang keempat, Reciticus mendefinisikan fungsi trigonometri dinyatakan dengan segitiga siku-siku. Dan yang kelima, pada akhir abad ke-16, perkembangan matematika sudah meletakkan dasar perkembangan selanjutnya yang cepat pada abad ke-17. Nah, dari bahasan yang telah saya bahas tadi, materi yang telah saya sampaikan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa pada matematika di Eropa sesudah Renaissance berkembang cukup pesat. Renaissance dapat tersebar di seluruh daratan Eropa, menyebabkan tersebarnya kemajuan di banyak negeri, serta lahir tokoh-tokoh ilmuwan yang juga berada di negeri dan masa yang berbeda. Matematika Renaissance melanjutkan perkembangan matematika, dibuat lebih sistematis, tidak hanya untuk menyelesaikan kehidupan sehari-hari, akan tetapi matematika dianggap sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang luar biasa. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.